harapan saya mudah-mudahan saya memberi pekerjaan sama orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dari panas terik matahari, lahirlah penghasilan yang menyejukkan hati. Di balik setiap lembar ikan yang kering, tersimpan kerja keras dan ketekunan. Ini bukan sekedar pengeringan, ini adalah jalan dari laut menuju penghidupan. Halo sahabat perikanan, jumpa lagi bersama saya Cucu, penyuluh perikanan Kabupaten Situbondo. Melalui kanal ini, kami hadir untuk berbagi pengetahuan, informasi, dan inspirasi seputar dunia usaha perikanan, khususnya pengolahan ikan asin atau ikan kering. Melalui konten ini, kami berharap dapat mendukung para pelaku usaha perikanan agar mampu berkembang, berinovasi, dan bersaing di pasar yang semakin luas. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus informasi bermanfaat seputar usaha perikanan dari kami. Penyuluh perikanan, mitra sahabat nelayan menuju usaha yang naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Agus Salim, Desa Jangkar, Situbondo. Saya mulai tahun 2000-an, kira-kira tahun 2000-an mempunyai usaha ikan asin. Pertama nyoba-nyoba, terus lanjut sampai sekarang. Modal awal itu cuma saya modalnya pakai yang beli beli tempat jemuran sama garam tok. Kalau ikan di sini pertama ya bisa ngebol lah sedikit-sedikit, yang penting jujur itu di bidang ikan itu sama nelayannya. Begitu. Yang saya absukan yang pertama kali itu ya itu tadi bedek sama tempat jemurannya. Terus lagi kecuali kalau ada modal sedikit-sedikit ya pickup paling sedikitnya. Untuk muatnya itu kadang-kadang kan ikannya bukan dari daerah sini. Saya ngambilnya tuh sampai ke Pandian, daerah Probolinggo, sampai Besuki gitu. Bahkan nyampe ke Tuban saya ngambilnya itu. Ke daerah Brondong itu ngambil ke sana. Bahan bakunya ya Pak? Iya, bahan bakunya. Kalau dari daerah sendiri itu kosong, saya ngambil di Tuban. Omset itu tergantung dari tergantung dari musim ikan, tergantung banyaknya ikan. Tapi jemuran saya itu kapasitasnya paling banyak itu sedikit, 1 ton cuma, tidak banyak kapasitasnya untuk jemuran di bedek itu loh ya. Kalau yang 2 ton itu bedeknya tidak mampu, tidak kuat. Itu ton itu 1 kali proses, maksud saya. 1 kali proses itu 1 ton. 1 ton itu sehari Pak? Bisa 1 hari diproses. Paling lambat itu 2 hari prosesnya itu. 1 ton itu. Kalau harganya Pak, harga ikan yang kering? Kalau harga ikan kering, yang kering itu tergantung dari pasaran ya. Kan ikan basah itu kadang-kadang ada naik turunnya harganya. Tergantung pasar. Iya. Ikut pasar harga ikan. Menurut Bapak kesalahan dalam usaha itu apa Pak? Kesalahan itu ya kurang cepat untuk nanganin ikan. Biasanya kalau ikannya kan ingin bagus. Iya. Jadi kalau penanganannya agak lambat, akhirnya rusak. Ya jadinya itu kebanyakan untuk penghasilan itu kebanyakan rugi begitu. Ya. Pak, ini pemasarannya kemana aja Pak? Saya pemasarannya itu kebanyakan ke Denpasar, Bali. Ke Bali. Kirim ke Bali. Itu udah ada kerjasama Pak sama yang di Bali? Mulai pertama saya jemur. Jumlah produksi tergantung sama musim ikan ya Pak ya? Iya, tergantung dari musim ikan. Kendalanya ini nih, ya kendalanya kalau
ini lagi musim hujan ya kan, kalau musim Iya. hujan itu kebanyakan garam itu kosong, garamnya yang kosong, akhirnya garam itu naik kan, gara-gara meskipun ada ikan tapi garamnya kosong itu agak sulit sudah untuk cara proses ikan. Iya. Paling utama kan kendalanya di itu untuk proses ikan di garam. Pak, awalnya Bapak mengenalkan bahwa Bapak ini punya usaha ikan asin itu gimana Pak? Itu tengkulak kan banyak ya jalan-jalannya ke Jangkar itu ya, karena itu lihat sendiri kok di jemuran, Oh, ada jemuran dia berhenti kayak itu tengkulaknya itu berhenti nanya-nanya lalu yang ambil. Tapi untuk bos yang di Denpasar itu mulai pertama, saya masih belum punya jemuran, saya cuma disuruh nyari ngambil ke jemuran yang lain. Akhirnya saya disuruh jemur sendiri sama bos saya yang di Bali. ini jumlah pegawai ada berapa Pak? Ada semuanya kalau masuk semua itu 10 10 orang. Ya. Tetangga sini. Tetangga semua kebanyakan perempuan. Iya. Banyak lagi ya apa itu kayak kelandaraan itu. Iya. Banyak perempuan lah. Hebat berarti Bapak sudah bisa memberi manfaat ke Iya itu tetangga-tetangga. amin, mudah-mudahan itu Iya. barokah ya. Iya. Harapan saya untuk ke pemerintah itu mohon janganlah dikasih modal meskipun dia tidak berupa uang, itu berupa alat maupun termasuk apa ya itu ya, kayak tempat-tempatnya ikan apa itu aboknya itu yang saya harapkan dari pemerintah. Terus yang harapan saya mudah-mudahan saya memberi pekerjaan sama orang-orang yang tidak punya pekerjaan, biar sama-sama ini maksudnya ya, Iya. Saling bermanfaat ya saling Pak. bermanfaat. Kalau ikan petek Dijual berapa Pak? keringnya dijual antara 15 sampai 20. Kalau ikan yang lain Pak, ikan apa? Kalau receh itu kalau harga sekarang recehnya itu di sini kan recehnya udah keluar. Kalau di sini itu mahal. Saya ngambil ikan keringnya yang dari Muncar. Yang dari Muncar keringnya itu murah 32 sekarang yang dari Muncar. Karena di Muncar bahan bakunya banyak di sana. Akhirnya bisa jual murah. Jadi 32 Bapak jual lagi berapa Pak? Nyambil untung tuh 2000 paling sedikit, paling banyak itu 45. Kan dioper lah ya. Per kilo ya Pak ya? Ya per kilo. Ikan apa lagi Pak yang tersedia? Yang di sini saya teri lagi, Teri. teri. Terus sama ikan petek bumbu, Petek. sama petek tawar kayak itu yang dibelah itu. Itu dijual berapa Pak? Itu dijual 50 sekarang. Yang dibelah itu kan biayanya makan biaya tuh kan, ongkosnya beli lain lagi, ongkosnya jemur lain lagi. Kalau teri tergantung ikan. Teri itu sekarang kalau lokal untuk daerah sini itu bahasanya kan antara 10 sampai 15.000. Kalau dikeringkan itu kalau teri kebanyakan ditawar kan, nggak dipakai garam, nggak pakai garam. Teri sekarang harganya sampai bisa 80, 70, 80 lah. Teri tanggung gitu ya. Kalau petek bumbu Pak? Petek bumbu 50 juga jualnya. Sekali kirim ke Denpasar itu? Tergantung dari permintaan. Oh, Di sana tapi kalau ikan banyak meskipun 1 ton tapi permintaannya cuma 2 kintal, ya 2 kintal saya kirim. Paling sedikit berapa kintal Pak? Paling sedikit satu macam ikan itu 2 kintal. Satu macam ikan. Berapa kali dalam seminggu Pak? Seminggu katakanlah 2 kali kalau lagi kosong ya, Iya. kosong di sana tuh ya. Seminggu 2 kali.
2 kali. 2 kintal ya Pak ya. Iya. Ini cuma satu jenis ikan ya Pak? Satu jenis ikan. Kalau 4 jenis kan 2 kintal kan sudah 6 kintal. Oh, Tapi pernah langsung 4 jenis minta? Iya. Oh, yang paling banyak Yang berapa paling Pak? banyak itu jenis ikan kayak ini, ikan ini. Ikan petek ya? Ikan petek sama belusu. Itu yang dibelah. Yang balak katanya orang Tuban, Iya. ikan balak itu. Belusu dijual berapa Pak? Belusu itu sekarang dijual 30-35 keringnya. 30 sampai 35. Ini lokal ya Pak ya? Lokal sini ya, bukan sini ya. Harapan Bapak dari usaha ini apa sih Pak? Harapan saya mudah-mudahan untuk penghasilan ikan itu barokah, bisa manfaat sama anak-anak, terus sama lagi orang-orang sini yang tidak punya pekerjaan bisa dapat pekerjaan dari saya. Demikian sahabat Bahari, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk terus melangkah dan berani mencoba. Ingat, dari jemuran sederhana pun bisa lahir kesuksesan besar, asal dikelola dengan tekun, jujur, dan semangat pantang menyerah.